Pada tayangan video ini saya coba peragakan bagaimana cara melakukan konfigurasi untuk aplikasi antrian Kilas versi 5. Setelah aplikasi kita install, terlebih dahulu kita lakukan aktivasi agar supaya perangkat yang akan kita gunakan tidak terminasi. File aktivasi saya sertakan di dalam CD yang dikirimkan ke rekan-rekan. Untuk melakukan aktivasi, kita ekstrak dulu. Kemudian kita ambil isi di dalamnya, klik cara menjalankannya, klik kanan dan run as administrator. Kalau menjalankan biasa, mungkin saja karena pengaturan UAC dapat menyebabkan aktivasi tidak sempurna. Sehingga untuk memastikan aktivasi ini berjalan sebagaimana mestinya, kita harus menjalankannya dengan klik kanan run as administrator. Setelah dijalankan, tampil form aktivasi. Di bawah status ada tulisan ready, kemudian kawan-kawan klik generate. Kita bisa tutup aplikasi aktivasinya. Kita kembali ke tampilan modul utama. Untuk menampilkan modul display dan touchscreen maupun menu setting pada modul utama, klik dari tombol yang di tengah ini. Login, setting, pencetakan layar sentuh dan display. Klik. Kemudian kalau kita ingin menampilkan touchscreen, kita klik pada Key Touch. Kalau menampilkan display, klik pada Q Display dan setting untuk masuk ke menu pengaturan jenis layanan dan lain-lain. Di sini sudah ada 2 jenis layanan. Kalau kawan-kawan ingin menambahkan, silahkan ditambahkan dari tombol yang ada di samping. Klik tambah dan kemudian tambahkan jenis layanannya. Memiliki fitur untuk dapat menggeser objek yang ada di layar, kemudian dapat menyimpan koordinatnya. Dengan tampilan seperti ini, pertama kita atur dulu posisinya. Kawan-kawan klik pada ubah posisi seperti ini, kemudian untuk tombol diletakkan pada posisi yang proporsional di layar. Ini tombol untuk indikator waktu. Untuk menggeser objek, hanya klik pada objek, klik tahan kemudian digeser. Untuk merubah ukuran objek, arahkan mouse pada sudut kanan bawah objek, kemudian tekan tombol shift, kemudian klik tahan, kemudian geser. Arahkan pada sudut kanan bawah objek, tahan tombol shift, klik tahan mouse, tombol kiri mouse, kemudian geser. Jika posisi sudah sesuai dengan yang diharapkan, uncheck pada ubah posisi. Kemudian klik yes. Dengan demikian, ketika touchscreen di restart, posisi akan tersimpan dan berbentuk seperti ini. Namun pengaturan belum selesai, kita masih perlu mengatur latar, logo, dan media yang diputar pada bagian video. Masuk ke menu setting dengan klik pada tombol yang ada di layar ini. Kemudian masuk ke profil instansi. Jika kawan-kawan temui masih kosong seperti ini, kita bisa muat dari database, kemudian kita simpan. Yang ini bisa kita ganti sesuai dengan profil masing-masing. Kemudian klik tombol layout. Pada layout, klik tombol latar untuk menentukan latar aplikasi. Kawan-kawan bebas mencari latar aplikasi yang sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Saya akan pilih yang ini. Kemudian klik open. Huruf kawan-kawan bebas untuk merubah. Setelah kita tentukan huruf, klik tombol simpan. Kawan-kawan juga bisa tentukan lebar
tombol, misalkan saya akan ambil lebar 300. Kemudian setelah klik simpan, klik tombol tab layout, tab tiket nomor antrian, kemudian browse pada logo, pilih logo instansi, klik simpan, kemudian pilih latar, cari gambar latar, bisa kita tentukan sendiri, kemudian klik open, dan jangan lupa klik simpan. Setelah selesai, masuk ke tab program. Ini dicentang apabila kawan-kawan ingin mencetak langsung ke printer tanpa preview, tapi di uncheck apabila untuk peragaan agar supaya menghemat kertas, agar supaya pencetakan di preview di layar tidak langsung ke printer. Printer yang digunakan oleh aplikasi antrian kilas adalah printer yang semua jenis printer yang bisa diinstal di Windows. Jadi aplikasi akan mencetak pada printer yang default, yang terdaftar secara default pada Windows. Setelah selesai, ini bisa dicentang untuk aplikasi berjalan secara otomatis. Touchscreen-nya jalan secara otomatis saat Windows dijalankan, atau bisa juga dijalankan secara manual. Volume sound bisa kita kecilkan, kemudian kita coba restart aplikasinya. Dan terlihat seperti ini. Saya coba kecilkan layar medianya, geser ke kanan. Kemudian tadi saya sudah mengatur tombol ukurannya, tapi masih seperti ini tampilannya. Kita dalam mode ubah posisi, klik pada kembalikan ke ukuran default. Klik yes. Jika kawan-kawan menemukan permasalahan seperti ini pada aplikasi Kilas versi 5, pada modul pencetakan, maka tidak perlu panik, kawan-kawan hanya klik pada menu setting, kemudian masuk ke tab layout, kemudian lakukan perubahan pada nilai tinggi, seperti ini. Setelah melakukan perubahan pada nilai tinggi, klik tombol simpan. Setelah itu tutup form setting, klik ubah posisi lagi, klik kembalikan ke ukuran default, klik yes. Setelah itu akan nampak tombolnya di samping kiri seperti ini, atau pada posisi terakhir yang kita letakkan. Kemudian klik ubah posisi lagi, kemudian simpan. Kita bisa restart aplikasi untuk melihat perubahan secara permanen. Kemudian sampai di sini kita sudah bisa melakukan pencetakan nomor antrian. Berikutnya kita untuk mengatur running text dan video itu diatur dari modul display. Pengaturan pada touchscreen selesai. Untuk keluar dari form KeyTouch, ini klik pada running text 2 kali untuk versi 5. Kalau untuk versi di atasnya, klik pada indikator waktu. Karena saya memperagakan pada versi 5, saya klik pada running text, kemudian klik yes. Sekarang kita masuk pada modul display. Login dengan user default admin, pilih original, kemudian ini bisa kita centang ataupun tidak. Ini adalah nomor loket pemanggil. Jika petugas memanggil, apakah perlu menampilkan nomor loket atau tidak, kita centang di sini. Saya pilih tampilkan, kemudian klik login. Nomor pemanggil yang dimaksudkan tadi, agar supaya kawan-kawan ketahui, adalah nomor petugas. Jadi kalau saya petugas loket atau meja 1, saya pilih 1, sesuaikan dengan nomor petugas. Karena nomor ini nantinya akan tampil di bagian loket petugas ini. Setelah itu kita masuk ke menu setting. Kemudian kita bisa atur huruf di sini. Warna gradien juga kita bisa atur.
gambar latar kalau diperlukan. Kalau tidak, gunakan gambar latar ini kita hilangkan karena kita menggunakan gambar gradient saja. Tampilan kurs seperti ini. Untuk daftar putar kita bisa temukan video. Misalkan saya ambil yang ini sebagai contoh. Ini saya hapus. Volumenya saya kurangi. Kemudian saya coba tutup. Ini saya simpan ya. Saya buka kembali. Dipastikan di bagian ini tidak ada baris kosong, jadi ini dihapus. Kemudian simpan. Logo, kita bisa pilih logo. Saya coba pilih logo di sini. Tampilkan header, slogannya. Kemudian running text. Running text kita bisa tambahkan gambar. Syaratnya gambar harus pada folder media. Jadi saya coba hapus dulu. Dan syarat gambar harus dalam format PNG. Pertama saya browse gambar. Gambar harus berada pada folder media. Pada ini tidak ada folder media, jadi saya buat folder media. Kemudian satu gambar PNG saya tempatkan di sini. Kemudian saya ambil gambarnya. Kemudian dibuat running text. Setelah itu tambahkan baris. Pada versi 5 kita tidak bisa mengatur ukuran gambar. Misalkan karena gambar berbentuk persegi panjang, kita tidak bisa tentukan ukurannya. Kita hanya bisa menentukan gambarnya saja. Aplikasi akan menentukan bentuk square. Jadi kita sebaiknya memilih gambar PNG yang berdimensi square. Setelah kita sudah tentukan semua, warna gradient sudah kita tentukan, kita bisa tutup. Kemudian kita sebentar saya cek pada aplikasi tampilkan logo. Ini saya cek di sini ya, saya centang. Kemudian aplikasi login otomatis agar supaya ketika dijalankan langsung otomatis login. Kita tutup dan kita buka kembali QDisplay. Logo sudah tampil. Gambar tidak muncul karena saya menjalankannya dari menu panel utama. Saya perlu menjalankan display ini dari aplikasinya langsung. Seperti ini. Kelihatan ada gambar. Kemudian media, tadi belum saya coba tentukan file yang. Jadi media minimal harus ada 2 gambar, 2 file. Jangan tanya kita apa itu real time online. Yang penting buat kita bisa buka rekening, bayar apa aja, kapan aja. Seperti ini. Pusing soal banking. Yang penting buat kita. Kemudian kita akan coba melakukan pemanggilan. Saya pilih jenis ini, kemudian saya coba mencetak. Dari menu panel kontrol dari menu utama, itu bisa melakukan pencetakan ya. Walaupun sebetulnya pencetakan dilakukan dari menu touchscreen. Ini hanya untuk peragaan. Nomor antrian C13. Dengar tadi suaranya tidak sempurna menyebutkan menuju loket 3. Kita pilih di sini. PS.
Kemudian ini teller. Saya coba pilih teller. Kemudian ini simpan. Ini login saja. Kemudian kita coba panggil. Nomor antrian C2. Silakan menuju customer service. 3. Hingga memiliki kendaraan idaman. Tambahkan terus kebahagiaan dalam keluarga Anda. Nomor antrian T1. Silakan menuju teller. 3. KPR dan KKBBM. Oke, demikian wujudkan rumah dan peragaan singkat. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan yang baru saja order Kilas versi 5. Namun kami rekomendasikan untuk menggunakan Kilas versi 6 karena telah tersedia begitu banyak fitur dan penyempurnaan dari versi yang sekarang ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.